Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi. Semoga selalu sehat, semangat belajar, dan happy dimanapun kita berada ya. Oke, di video ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, muatan IPS, kompetensi dasar 3.4. Materi yang kita pelajari adalah peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Yuk kita simak video ini dengan baik. Latar belakang penjelajahan samudra dan penjajahan oleh bangsa Eropa atau bangsa Barat. Bangsa Eropa berkeinginan untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah karena rempah-rempah merupakan komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga rempah-rempah pada saat itu sangat mahal karena proses membawa rempah-rempah dari daerah asalnya, yaitu India dan Indonesia, memakan banyak waktu. Oleh karenanya, bangsa Eropa mulai mencari cara dan tempat agar mendapatkan rempah-rempah secara langsung dari sumbernya dengan harga yang sangat murah. Nah, faktor utama pendorong penjelajahan bangsa Eropa adalah 3G, gold, glory, dan gospel. Faktor pendorong penjelajahan samudra dan penjajahan. Yang pertama adalah gold atau kekayaan. Bangsa Eropa mencari kekayaan berupa rempah-rempah yang saat itu harganya setara dengan emas. Yang kedua, glory atau kejayaan. Bangsa Eropa berlomba-lomba mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya agar dianggap lebih unggul dari bangsa Eropa lainnya. Yang ketiga, gospel atau menyebarkan agama. Bangsa Eropa menganggap dirinya memiliki misi khusus untuk menyebarkan agama kepada penduduk di tanah jajahan. Yang keempat, perkembangan iptek, dan yang kelima, penemuan kompas. Kompas adalah penunjuk arah mata angin, sehingga membantu dalam proses penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia sejak abad 15. Yang pertama, bangsa Portugis. Portugis pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Yang kedua, bangsa Spanyol. Spanyol pertama kali mendarat di Tidore, daerah di Maluku pada tahun 1521. Yang ketiga adalah bangsa Belanda. Belanda pertama kali mendarat di Banten pada tahun 1596. Selanjutnya adalah Prancis. Prancis menguasai Indonesia saat Belanda di bawah kekuasaan Prancis, yaitu pada tahun 1806 sampai 1811. Nah, kekuasaan Prancis di Indonesia melalui perantara Belanda. Dan bangsa yang kelima adalah Inggris. Inggris pertama kali mendarat di Ternate, Maluku pada tahun 1579. Nah, mulai menguasai Indonesia dari tahun 1811 sampai 1816. Peristiwa penting pada masa penjajahan Belanda 1596 sampai 1802. Bangsa Belanda pertama kali datang ke Indonesia di Banten pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Kedatangan rombongan Belanda akhirnya menyebabkan persaingan dagang dan penguasaan rempah-rempah di antara pengusaha Belanda sendiri. Nah, untuk mengatasi persaingan dagang tersebut, maka pada tahun 1602 dibentuklah Kongsi Dagang Belanda bernama Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC. Gubernur Jenderal VOC yang pertama adalah Pieter Both. Tujuan dari dibentuknya VOC di Indonesia. Yang pertama, menguasai pelabuhan penting, menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia, melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Nah, masa kejayaan VOC tersebut merosot pada abad ke-18. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pegawai VOC yang melakukan korupsi, persaingan dagang dengan kongsi dagang negara lain, seperti EIC dari Inggris. Kemudian, membengkaknya biaya perang untuk mengatasi perlawanan dari rakyat di Indonesia. Serta, penyebab yang terakhir adalah meletusnya revolusi Prancis yang membuat kekuasaan Belanda atas Indonesia jatuh ke tangan Prancis yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Sehingga kekuasaan Prancis di Indonesia melalui perantara Belanda
karena Belanda di bawah kekuasaan Prancis. Peristiwa penting masa penjajahan Prancis, Belanda 1806 sampai 1811. Pada tahun 1806, Napoleon Bonaparte mengirim Herman William Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Tujuan Daendels datang ke Indonesia adalah untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris yang ingin menguasai Indonesia. Nah, langkah yang ditempuh oleh Daendels dalam mencapai tujuan tersebut yang pertama adalah membangun jalan Anyer sampai Panarukan, kurang lebih 1.100 km. Yang kedua, membangun pabrik senjata di Surabaya dan Semarang. Dan yang ketiga, membuat pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon. Nah, dalam menempuh langkah-langkah tersebut, Daendels menerapkan sistem kerja rodi atau kerja paksa. Rakyat dipaksa bekerja untuk melakukan pembangunan tersebut tanpa bayaran atau dengan bayaran yang sangat sedikit. Selanjutnya, peristiwa penting pada masa penjajahan Inggris 1811 sampai 1816. Pada tahun 1811, Indonesia dijajah oleh Inggris. Inggris menunjuk Thomas Stafford Raffles sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia. Kebijakan pemerintahan Raffles yaitu yang pertama, jenis penyerahan wajib pajak dan rodi harus dihapuskan. Yang kedua, rakyat diberi kebebasan untuk menentukan tanaman yang akan ditanam oleh mereka. Yang ketiga, tanah merupakan milik pemerintah dan petani dianggap sebagai penyewa dan penggarap tanah tersebut, sehingga terjadi pemberlakuan sistem sewa tanah. Kemudian yang keempat, bupati diangkat sebagai pegawai pemerintah. Nah, selama menguasai Indonesia, Raffles juga menemukan bunga raksasa bernama Rafflesia arnoldi, menulis buku History of Java, serta merintis pembangunan kebun raya Bogor. Selanjutnya, peristiwa penting pada masa penjajahan Belanda yang kedua, yaitu tahun 1816 sampai 1942. Melalui perjanjian Konvensi London atau perjanjian Inggris dan Belanda pada tahun 1814, Inggris harus menyerahkan daerah kekuasaannya di Indonesia pada Belanda. Penyerahan kekuasaan tersebut dilaksanakan pada tahun 1816, sehingga mulai tahun tersebut Belanda kembali lagi berkuasa di Indonesia. Kemudian tahun 1830, di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch menetapkan sistem tanam paksa. Di dalam sistem tanam paksa tersebut ada kewajiban bagi tiap desa untuk menyisihkan tanahnya agar ditanami tanaman ekspor seperti kopi dan lada. Keuntungan darinya akan digunakan untuk mengisi kas keuangan Belanda. Sistem tanam paksa membuat rakyat Indonesia menderita. Hal ini juga mengakibatkan aksi penentangan dan kecaman dari pihak Belanda sendiri. Seorang tokoh Belanda menentang sistem tanam paksa tersebut, yaitu Edward Douwes Dekker, atau yang dikenal dengan nama samaran Multatuli. Douwes Dekker menuliskan buku berjudul Max Havelaar untuk menyampaikan kritik terhadap sistem tanam paksa. Peristiwa perlawanan terhadap Portugis tahun 1511 sampai 1975. Portugis mulai menguasai Malaka pada tahun 1511. Perlawanan rakyat terhadap Portugis dipimpin oleh Sultan Ali Muhayyad Shah pada tahun 1514 sampai 1528 dan berhasil membebaskan Aceh. Yang kedua dilanjutkan oleh Sultan Alauddin Riyad Shah dan selanjutnya dilanjutkan oleh Sultan Iskandar Muda dari tahun 1607 sampai 1636 dan berhasil mempertahankan Aceh dari Portugis. Selain perlawanan rakyat dari Aceh, ada pula perlawanan rakyat Ternate dan Tidore di Maluku melawan Portugis, dipimpin oleh Sultan Hairun 1565. Perjuangan tersebut dilanjutkan oleh Sultan Ba'abullah yang merupakan putra Sultan Hairun. Pada tahun 1574, benteng Portugis direbut oleh rakyat, dipimpin oleh Sultan Ba'abullah, sehingga Portugis menyingkir ke Hitu dan menetap di Timur Timur.
sampai 1975 Timur Timur bergabung dengan Indonesia. Nah, perlawanan terhadap Belanda di berbagai daerah dipimpin oleh pahlawan-pahlawan kita. Daerah Sumatera Utara, perlawanan terhadap Belanda di daerah tersebut dipimpin oleh Sisingamangaraja. Selanjutnya, di daerah Kalimantan Selatan, perjuangan dipimpin oleh Pangeran Antasari. Nah, di daerah Makassar ada Sultan Hasanuddin, atau yang terkenal dengan julukan Ayam Jantan dari Timur. Beliau memimpin perjuangan melawan Belanda di daerah Makassar. Di daerah Papua dipimpin oleh Silas Papare. Di daerah Maluku dipimpin oleh Kapitan Patimura. Perjuangan di daerah Yogyakarta dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Dan ada pula perlawanan terhadap Belanda di Banten yang dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, perlawanan terhadap Belanda di berbagai daerah tersebut belum membuahkan hasil. Berikut ini faktor penyebab kegagalan perlawanan terhadap Belanda. Yang pertama, perjuangan masih bersifat kedaerahan. Kedua, perlawanan tidak dilakukan secara serentak. Ketiga, perjuangan rakyat bergantung pada pemimpin daerah tersebut. Yang keempat, rakyat Indonesia kalah dalam persenjataan. Dan yang kelima, Belanda menerapkan politik adu domba yang mengacaukan persatuan rakyat. Kegagalan dalam berjuang melawan Belanda tersebut menimbulkan kesadaran kaum terpelajar untuk melawan Belanda melalui organisasi, sehingga muncullah organisasi-organisasi sebagai bentuk perlawanan terhadap Belanda. Organisasi pada masa pergerakan, masa radikal, dan masa moderat. Pada masa pergerakan, muncullah berbagai macam organisasi, seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indis Party. Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908 sebagai organisasi modern yang pertama, sehingga tanggal lahirnya yaitu 20 Mei ditetapkan menjadi Hari Kebangkitan Nasional. Selanjutnya, pada masa radikal merupakan masa penentangan keras terhadap pemerintah Belanda. Organisasi tidak akan bekerja sama dengan Belanda, seperti Perhimpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia. Kemudian, Pergerakan Nasional pada masa moderat. Perlawanan Indonesia pada masa moderat dengan cara mengubah taktik. Organisasi Pergerakan Nasional mulai masuk ke dalam Volksraad atau Dewan Rakyat bentukan Belanda. Organisasi yang masuk ke Volksraad misalnya adalah Partindo, Parindra, Gerindo, dan GAPI. Pada tahun 1926 mulai adanya kesadaran untuk berjuang secara nasional. Berbagai organisasi di Indonesia melaksanakan Kongres Pemuda. Kongres Pemuda Indonesia berlangsung sebanyak 2 kali. Kongres Pemuda yang pertama berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Kongres ini merupakan persiapan dari Kongres Pemuda II. Selanjutnya, Kongres Pemuda II berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Kongres ini menghasilkan beberapa keputusan, di antaranya sebagai berikut. Berikut ini adalah Ikrar Sumpah Pemuda yang dicetuskan pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, peristiwa Sumpah Pemuda tersebut berdampak bagi seluruh bangsa Indonesia, yaitu perjuangan menjadi bersifat nasional, kebulatan tekad untuk bersatu, modal terbentuknya negara kesatuan, serta timbul semangat persatuan dan kesatuan. Begitu pentingnya makna dari Sumpah Pemuda, oleh karenanya Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober untuk memperingati hari dicetuskannya Sumpah Pemuda pada Kongres Pemuda II. Perjuangan melawan Belanda tidak hanya dilakukan oleh kaum pria saja, tapi juga oleh kaum wanita di Indonesia. Para wanita di Indonesia melaksanakan Kongres Perempuan Indonesia sebagai bentuk perlawanan terhadap Belanda. Nah, Kongres Perempuan Indonesia dilaksanakan sebanyak 3 kali.
Kongres Perempuan Indonesia yang pertama diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 22 Desember 1928. Kongres tersebut merumuskan tujuan sebagai berikut. Selanjutnya, Kongres Perempuan Indonesia yang kedua diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 20 sampai 24 Juli 1935. Kongres tersebut membahas hal-hal berikut ini. Dan Kongres Perempuan Indonesia yang ketiga diselenggarakan di Bandung pada tanggal 23 sampai 27 Juli 1938. Kongres tersebut membicarakan hak pilih dan dipilih bagi wanita di Dewan Perwakilan Rakyat. Rasa kebangsaan dibutuhkan untuk mengadakan perlawanan terhadap Belanda dan mewujudkan cita-cita hidup merdeka. Nah, faktor pemicu rasa kebangsaan di Indonesia ada dua. Yang pertama adalah faktor internal atau dari dalam diri bangsa Indonesia sendiri, dan disertai pula faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar bangsa Indonesia. Berikut ini adalah faktor internal pemicu rasa kebangsaan di Indonesia, yaitu kenangan akan kejayaan masa lalu menguasai Nusantara, rasa senasib sepenanggungan di antara rakyat Indonesia, serta keinginan untuk menjadi negara merdeka dan berdaulat. Kemudian faktor eksternal yang memicu rasa kebangsaan di Indonesia adalah gerakan kebangsaan di Asia Afrika, serta kemenangan Jepang atas Rusia. Dan ada pula faktor pemicu berupa gerakan kebangsaan di India. Nah, kita sudah selesai belajar. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.